Halo para pecinta horor, bagaimana kabarnya? Selamat datang di channel Batur Sare, channel sederhana yang berisi konten alur cerita film, khususnya film horor. Di video kali ini, kami akan merangkum sebuah film yang menceritakan seorang penyihir yang ingin awet muda abadi, dan cabul. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya, dan inilah Amelia's Children. Di awal film, kita akan diperlihatkan rumah besar dengan seorang ibu muda yang sedang menuangkan susu. Dan akan menidurkan kedua bayi kembarnya. Bersamaan dengan itu, ada juga seorang pria dan wanita, yang sedang mengendap-endap, dan bersembunyi di ruangan gelap rumah, sembari mengintip dari celah pintu. Dan saat sang ibu sedang lengah, si wanita misterius itu langsung menculik salah satu bayinya. Lalu memasukkannya ke dalam mobil, yang sudah terparkir di depan rumah. Di sisi lain, setelah sang ibu sudah meletakkan bayi satunya di kotak bayi, ia tak sengaja melihat mobil yang sedang terparkir di depan rumahnya. Dan saat itulah momen yang tepat, untuk si pria misterius menculik bayi yang satu lagi. Tak lama sang ibu sadar, kalau mobil yang ada di depan rumahnya itu, adalah penjahat, dan langsung mengejar pria misterius yang membawa bayinya. Ya, sang ibu kecolongan dua kali, dia terlambat, dia berusaha mengejar mobil itu, tapi dia gagal. Kisah akan beralih kepada seorang pria berumur 31 tahun bernama Edward, yang tinggal di New York. Selama hidup, dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya, entah mereka sudah meninggal atau belum, tapi yang pasti, selama 31 tahun, Edward hidup sebatang kara. Tapi beruntungnya, Edward memiliki seorang kekasih bernama Riley. Di malam tepat ulang tahun Edward, Riley yang sangat mencintai kekasihnya pun memberinya hadiah, yaitu suatu alat canggih, semacam pendeteksi DNA orang-orang di seluruh dunia, dengan harapan, Edward bisa menemukan identitas keluarganya. Dan benar saja, alat itu memang canggih. Akhirnya ditemukan seorang pria yang DNA-nya 99,9% sama dengan Edward, bernama Manuel Castro. Esok harinya, Edward langsung memberitahu Riley tentang hal itu, dia mengaku gugup, karena berhasil menemukan saudara kandungnya, Riley pun ikut senang dengan hal itu. Setelah memberitahu Riley, Edward menerima pesan dari Manuel, yang memintanya untuk menelpon. Dan disitulah terkuak fakta bahwa, mereka berdua adalah dua anak kembar yang diculik 30 tahun lalu. Mengetahui hal itu, Edward pun memutuskan terbang langsung bersama Riley untuk menemui Manuel dan ibunya, yang tinggal di Portugal. Singkat cerita, mereka sampai di Portugal dan sedang menuju rumah orang tuanya, namun GPS-nya tidak berfungsi dan mereka pun tersesat. Mereka bertemu dengan sepasang suami istri tua di pinggir jalan, dan bermaksud bertanya alamat yang sedang mereka tuju. Namun anehnya, setelah suami istri tersebut mengetahui alamat yang dituju adalah rumah seorang yang bernama Amelia, mereka mengusir Riley dari sana. Tapi pada akhirnya, mereka tetap sampai di rumah yang dituju. Edward dan Riley langsung disambut oleh Manuel, saudara kembar Edward, mereka pun dipersilahkan masuk, dan melihat-lihat isi rumah. Edward pun diam terpaku ketika melihat foto seorang wanita yang sangat cantik. Melihat hal itu, Manuel pun menghampirinya dan mengatakan bahwa, wanita di foto tersebut adalah ibu mereka saat masih muda. Malam harinya, saat sedang tertidur, Edward dibangunkan oleh Manuel, ia mengajak Edward untuk bertemu dengan ibu mereka. Dan saat sampai di kamar ibunya, Edward sedikit terkejut, karena melihat ibunya yang jauh dari kata cantik, bahkan cenderung menyeramkan. Meskipun begitu, Edward tetap menghampiri ibunya yang sudah lama merindukan momen ini.
You're the most perfect thing in the world. Setelah Edward kembali ke kamarnya, Manuel memeluk ibunya, sambil bersedih. Ia iri kepada Edward dan berkata bahwa, harusnya dirinya yang ada di posisi Edward. Di sisi lain, Riley yang baru selesai buang hajat pun tak sengaja menguping pembicaraan itu, dan dia pun merekamnya menggunakan ponselnya. Setelah itu, Riley memberitahu Edward bahwa sepertinya ada yang aneh, seperti Manuel tidur dengan ibunya, dan pembicaraan aneh yang tadi ia dengar. Di malam berikutnya, saat Riley sedang tertidur, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki, dan seperti film-film horor pada umumnya, ia pun mencari sumber suara tersebut. Ketika keluar kamar, Riley melihat ada sosok perempuan yang berdiri di tengah lorong yang gelap, dan ia pun mengikutinya. Hingga sampai pada suatu kamar, saat Riley membuka pintunya, ternyata hanya ada ayunan bayi yang bergerak sendiri, dan ketika dia akan menutup pintunya, tiba-tiba. Iya, itu hanyalah mimpi, Anda kena prank, saya juga. Setelah terbangun dari mimpi, Riley celingak-celinguk dan melihat ke pojok ruangan, tempat ia menyimpan koper pakaiannya. Dan alangkah terkejutnya Riley ketika melihat sosok perempuan yang sedang jongkok sambil menciumi celana dalamnya. Sosok itu pun berbalik menghadap Riley. Dan tiba-tiba, wow, itu mimpi lagi, kita kena prank lagi. Riley yang kebingungan, memilih berjalan-jalan ke hutan, sambil menelpon temannya. Ia bercerita perihal mimpinya semalam. Mimpi di dalam mimpi, sangat aneh dan baru pertama kali ia alami. Di sisi lain, Edward yang sedang mencari Riley pun tak sengaja menemukan suatu ruangan semi bawah tanah. Ia pun mengintip dan masuk ke sana. Ruangan itu kumuh, kotor, dan berantakan, dan saat Edward sedang melihat-lihat isi ruangan, tiba-tiba. Manuel yang mendengar cerita saudaranya, mengatakan bahwa Edward harus melawan ketakutan yang ada di pikirannya, karena Manuel pun sering mengalaminya, sehingga ia sudah terbiasa dengan hal itu. Manuel memberikan air yang telah ia campur dengan ramuan kepada Edward, dan menyuruh Edward untuk rileks serta memejamkan mata. Saat Edward memejamkan matanya, ia terbayang ibunya masih muda sedang menggendong mayat bayi. Ia membuka matanya tapi Manuel menyuruhnya untuk menutup mata lagi. It's okay, brother. Or is it, Mama? Sementara itu, di saat yang bersamaan Manuel berubah wujud menjadi Riley, dan mengerjai Edward sampai ia ketakutan. Manuel kembali berubah menjadi dirinya, dan memeluk Edward sambil berkata, kemampuan ini adalah berkah. Riley yang terus berjalan, tak sengaja bertemu kembali dengan ibu-ibu yang sempat mengusirnya di pinggir jalan tempo hari lalu. Ia bernama Fiera. Fiera memberi Riley foto dan bercerita bahwa ayah Manuel dan Edward, bernama Arthur, dan yang membagongkannya, Arthur adalah anak dari Amelia, ibu dari mereka semua. Gimana, bingung kan? Jadi, dulu putrinya Fiera adalah kekasih Arthur, dan dia bercerita bahwa ibunya Arthur, yakni Amelia, adalah seorang penyihir yang rutin melakukan ritual berhubungan dengan anak-anaknya sendiri, demi kecantikan abadi, dan Amelia mengurung ayahnya sendiri di suatu ruangan. Saat putri ibu Fiera berniat menyelamatkannya, ia tidak pernah kembali lagi. Riley yang sampai di rumah malam hari, mendapati Edward, Manuel, dan Amelia sedang menari bersama. Ia marah kepada Edward, dan mengatakan ini semua aneh. Ia tidak nyaman berada di sini, dan mengajak Edward untuk pergi. I love you. Just forget about this. What's going on? I'm gonna wait in the car. Edward yang hatinya lebih condong kepada Riley pun berpamitan kepada ibunya. Ia meminta maaf karena akan pergi selama beberapa hari. Ibunya tidak keberatan, dan malah memberinya secangkir teh.
Pindah ke Riley, yang sedang menunggu Edward di garasi. Ia terkejut karena Manuel ternyata mengikutinya sambil memegang pisau. Ia pun mengambil skop, dan langsung bersembunyi. Di sisi lain, Edward yang sudah selesai dengan urusannya, tiba-tiba merasakan pusing setelah meminum teh pemberian ibunya, dan ia pun tersungkur terlentang tak berdaya. Kembali ke Riley yang sedang bersembunyi, siap siaga menunggu Manuel yang sedang berjalan ke arahnya. Dan pada saat Manuel sudah dekat, Riley langsung menghantamnya dengan skop, yang sudah ia pegang dari tadi. Tetapi pada akhirnya, tenaga Manuel lebih besar dan berhasil membuang skop tersebut dari tangan Riley. Manuel pun langsung mencekik leher Riley, tapi Riley berhasil melepaskan diri setelah menendang joninya si Manuel. Ajaib, Riley masuk ke kamar di mana Edward sedang berbaring. Entah bagaimana ceritanya, Riley malah mengajak Edward untuk main kuda-kudaan. Edward yang tak berdaya pun hanya bisa pasrah, saat Riley menungganginya, sembari melepas pakaiannya. Kembali ke Riley yang asli, ia masih terus dikejar oleh Manuel. Ya, berarti Riley yang sedang main kuda-kudaan dengan Edward adalah Riley palsu. Riley asli masuk ke sebuah ruangan semi bawah tanah yang waktu itu Edward pernah memasukinya. Ia pun mengunci pintunya dari dalam, sementara Manuel berteriak dari luar sembari mencoba mendobrak pintu tersebut. Dan di tengah kepanikan itu, Riley melihat ada sosok pria tua yang menyeramkan merangkak mendekatinya. Pria tua itu ternyata manusia. Ia meminta tolong, namun Riley tidak mengindahkannya dan memilih lari, karena Manuel sudah berhasil mendobrak pintunya. Riley yang sampai di rumah utama, dikejutkan dengan pemandangan yang seram dan menjijikan. Ia melihat Amelia sedang menggenjot Edward, anaknya sendiri. Riley yang syok itu pun bersembunyi, sampai Amelia selesai dengan aksinya. Setelah itu, ia langsung bergegas menuju kamar Edward, dan langsung membopongnya untuk pergi. Di saat bersamaan, Manuel sudah berada di rumah utama juga. Riley pun kembali bersembunyi dan bersiap-siap untuk menyerang Manuel dengan menggunakan palu. Manuel pun terjatuh ke lantai bawah, dan di saat itu, Amelia yang entah kapan datangnya pun ada di sana, berteriak memanggil anaknya. Amelia menghampiri Manuel yang sudah terkapar bersimbah cairan merah, dan dengan cepat, Amelia mengambil pisau dan langsung menyerang Riley. Ia berhasil menusuk dada kiri Riley. Saat ingin menusuk lagi, Riley menahannya dengan menggunakan tangannya. Di saat situasi hidup dan mati, tiba-tiba ada yang menyergap Amelia dari belakang. Ya, dia adalah pria tua misterius yang Riley jumpai di ruang bawah tanah tadi. Riley pun bergegas pergi membawa Edward, sementara Amelia terus menikam si pria tua yang tidak mau melepaskannya. Di akhir film, nampak wanita muda cantik, dengan bayinya, dan ia pun menari dengan lihainya. Disusul dengan Manuel yang ikut menari bersama. Dan ya, itu adalah Amelia, yang menjadi muda kembali karena telah berhasil melahirkan anak dari anaknya. Tamat. Jadi kesimpulannya, walaupun Riley dan Edward berhasil kabur dari tempat itu, Amelia juga berhasil menjalankan ritualnya dan bisa menjadi muda kembali. Sementara si pria tua misterius itu, kemungkinan besar adalah ayahnya Amelia yang sudah dikurung puluhan tahun. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan sekali-kali bersekutu dengan setan untuk alasan apapun termasuk kecantikan. Kalau Anda ingin cantik, pakailah skincare, rajin olahraga, dan tentunya jagalah pola makan. Kami selaku pengurus channel Batur Sare mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas perhatian teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa terhibur, mohon tekan tombol like-nya.
Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, mohon tekan tombol subscribe-nya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.